Halo teman-teman, saya akan mempresentasikan tentang manajemen perkreditan. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Yuliani Nazara, asal Nias, tinggal di Medan, Sumatera Utara. Saya kuliah di STIE ITMI Medan, Prodi Manajemen. Sekarang kita masuk dalam materi. Apa itu kredit? Kredit berasal dari bahasa Yunani, yaitu kredor, yang berarti kepercayaan. Secara umum, kredit berarti kemampuan untuk memberi pinjaman dengan suatu janji yang akan dibayar sesuai dengan waktu yang disepakati. Pengertian manajemen kredit atau perkreditan. Manajemen kredit atau manajemen perkreditan pada dasarnya merupakan suatu proses yang terintegrasi antara sumber-sumber dana kredit, alokasi dana yang dapat dijadikan kredit dengan perencanaan, pengorganisasian, pemberian, administrasi, dan pengamatan kredit. Adapun tujuan daripada kredit yaitu satu, untuk mendapatkan penghasilan yang tinggi sekaligus untuk menjaga keamanan untuk nasabah penyimpan. Yang kedua itu untuk turut menyukseskan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan. Ketiga, untuk meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat mencalonkan fungsinya guna menjamin terpenuhnya kebutuhan masyarakat. Keempat, untuk memperoleh laba akan kelangsungan hidup perusahaan, terjamin dan dapat memperluas usahanya. Kedua itu ada proses perkreditan. Ada beberapa proses perkreditan, yaitu satu, permohonan kredit harus secara tertulis dengan data lengkap, akurat, dan relevan. Kedua itu persetujuan harus berdasarkan analisis kredit yang tajam atas data yang disampaikan oleh application, interview, investasi, dan data aspek-aspek yang dominan dengan bidang usaha aplikan. Ketiga, rekomendasi persetujuan kredit yang diberikan oleh setiap pejabat yang terkait harus sesuai dengan analisis kredit yang lengkap. Keempat itu keputusan persetujuan pemberian kredit harus memperhatikan dengan analisis dan rekomendasi penjelasan secara tertulis yang dibuat. Setiap tahap proses tersebut harus dibuat dan dijelaskan secara tertulis. Bila perlu, waktu keputusan akhir secara dikomiten oleh komiten kredit. Habis itu ada unsur-unsur kredit. Unsur-unsur kredit ada 4. Satu itu kepercayaan, kedua waktu, ketiga direct of risks, keempat itu presentasi. Saya akan menjelaskan satu persatu. Kepercayaan itu keyakinan si pembeli kredit bahwa presentasi yang diberikannya dalam bentuk uang, barang atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Kedua itu waktu, yaitu suatu masa yang akan mengesahkan antara pemberi prestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Ketiga itu drink of risks, yaitu suatu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontrak prestasi yang akan diterimanya di kemudian hari. Ada keempat itu presentasi. Presentasi itu atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi ada juga dapat dibentuk barang atau jasa. Namun karena kehidupan modern sekarang ini didasarkan kepada uang, maka transaksi kredit yang menyangkut uangnya yang setiap kita jumpai dan praktek kredit. Sekarang kita masuk pada fungsi kredit.
Dalam kehidupan perekonomian yang modern banyak memegang peranan yang sangat penting karena itu organisasi-organisasi bank selalu ikut sertakan dalam penentuan kebijakan di bidang moneter. Fungsi kredit perbankan, ada beberapa fungsi kredit perbankan. Satu itu kredit pada hakikatnya dapat meningkatkan daya guna uang. Kedua itu kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Ketiga itu kredit dapat pula meningkatkan daya guna peredaran barang. Keempat itu kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi. Kelima, kredit dapat meningkatkan kegairahan perusahaan masyarakat. Keenam, kredit adalah jembatan untuk meningkatkan perencanaan pendapatan nasabah. Terakhir itu kredit sebagai alat peningkatan hubungan ekonomi dan internasional. Sekarang macam-macam kredit. Ada beberapa macam kredit, itu satu, kredit menurut sifat dan penggunaannya. Kredit menurut sifat dan penggunaan terbagi berdua bagian, yaitu kredit konsumtif dan kredit produktif. Kredit konsumtif yaitu kredit yang digunakan peminjam untuk keperluan konsumen. Kedua itu kredit produktif. Kredit ini ditujukan untuk keperluan produksi, tegasnya digunakan untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Kedua itu kredit menurut keperluannya. Kredit menurut keperluannya terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kredit produksi atau eksploitasi. Kedua itu kredit perdagangan. Ketiga, kredit investasi. Kredit produksi atau eksploitasi, kredit itu kredit yang diperlukan oleh perusahaan untuk meningkatkan produksi, baik jumlah hasil produksi maupun kualitas mutu hasil produksi. Kredit perdagangan yaitu kredit yang dipergunakan untuk keperluan perdagangan pada umumnya, yang berarti peningkatan utility of place dari suatu barang. Ketiga itu kredit investasi. Kredit yang diberikan bank untuk keperluan penambahan modal guna mengadakan rehabilitas perluasan usaha ataupun mendirikan proyek baru. Ketiga itu kredit menurut jangka waktu. Kredit menurut jangka waktu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu satu, kredit jangka pendek yaitu kredit yang terjangka waktu lamanya 1 tahun. Kedua itu kredit jangka menengah, yaitu kredit yang berjangka waktu antara 1 sampai dengan 3 tahun. Ketiga itu kredit jangka panjang, itu kredit yang berjangka waktu melebihi 3 tahun. Adapun berikutnya kredit menurut cara pemakaian. Kredit menurut cara pemakaian terbagi beberapa, yaitu satu, kredit rekening koran bebas, artinya debitur atau nasabah bebas melakukan penarikan ke dalam rekening bersangkutan selama kredit berjalan. Kedua itu kredit rekening koran berbatas, artinya nasabah dilarang untuk melakukan penarikan uang sekaligus tetapi secara teratur serta disesuaikan dengan kebutuhannya. Ketiga itu kredit rekening koran aflopet, artinya penarikan kredit dilakukan sekaligus dalam arti kata seluruh maksimum kredit pada waktu penarikan pertama setelah sepenuhnya dipergunakan oleh nasabah. Keempat itu revolving kredit, artinya sistem penarikan kredit sama dengan rekening koran bekas dengan masa pengguna 1 tahun. Ada kelima itu tim loam, artinya nasabah bebas menggunakan uang kredit untuk keperluan apa saja dan bank tidak mau tahu tentang itu. Sekarang tentang kelima itu kredit menurut cara pemakaian. Kredit menurut cara pemakaian terbagi atas 2, itu unsecured loan credit, yaitu kredit tanpa jaminan, sering juga disebut kredit blanko.
yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan, akan tetapi jaminan atas kredit dimaksud adalah bonofiditas dan prospek usaha nasabah yang bersangkutan. Kedua itu secured loans, yaitu jenis kredit yang penilaiannya lengkap dalam arti segala aspek penilaian turut dipertimbangkan termasuk kolateral atau jaminan. Sekarang kita masuk pada organisasi kredit. Organisasi kredit terbagi dalam 4, yaitu 1 itu perencanaan kredit, kedua itu permohonan kredit, ketiga administrasi kredit, keempat pengawasan dan pengamanan kredit. Sekarang kita masuk investors policy, kebijaksanaan dalam penetapan suku bunga kredit. Bunga kredit adalah suatu jumlah ganti rugi atau balas jasa atas pengguna uang oleh nasabah. Bunga uang ini ditentukan oleh preferensi, likuiditas, dan jumlah uang. Bunga pada dasarnya mempunyai 2 pengertian, yaitu 1. Bagi bank, bunga adalah suatu pendapatan atau suku keuangan atau atas peminjaman uang oleh perusahaan atau nasabah. Kedua itu bagi pengusaha, bunga dianggap sebagai ongkos produksi ataupun biaya modal. Sekarang kita masuk dalam penyusunan kredit. Penyusunan kredit terbagi atas 5, yaitu kondisi perekonomian dan perdagangan, kedua life of business, ketiga keadaan keuangan bank, keempat organisasi bank, kelima skill dan pejabat-pejabat kredit. Sekarang kita masuk dalam pelaksanaan pemberian kredit. Pelaksanaan pemberian kredit, hal-hal yang tertera dalam penjaminan kredit adalah sebagai berikut: 1. Maksimum kredit, 2. Jangka waktu, 3. Keperluan kredit, 4. Bunga atau provisi, 4. Biaya materi, 4. biaya materai, kelima bentuk kredit, 6. Jaminan kredit, 7. Asuransi, dan terakhir ketentuan tambahan. Sekarang kita masuk pada analisis kredit. Di sini ada siklus manajemen kredit. Di situ ada 1 itu penerimaan aplikasi kredit, kedua itu analisis kredit, ketiga itu keputusan kredit, keempat itu administrasi kredit, kelima itu penentuan kredit, dan terakhir itu pengamal kredit yang bermasalah. Nilai kredit. Kredit adalah kepercayaan, dan hal ini ditimbul bila telah ada perdebatan antara pemberian kredit dan penerimaan kredit. Karena kredit sangat dibutuhkan masyarakat, maka kredit mempunyai suatu nilai. Informasi kredit. Sumber-sumber informasi kredit diperoleh dari 1. Laporan dari si pengusaha peminta kredit, kedua itu laporan dari rekor bank, ketiga itu laporan dari sumber-sumber lain. Sekarang administrasi kredit. Administrasi kredit. Setelah pelaksanaan kredit, maka bank harus mengatur administrasinya secara baik, sehingga memudahkan bank untuk mengikuti perkembangan kredit tersebut demi usaha pengamanan. Bentuk laporan yang diperlukan dalam administrasi kredit antara lain yaitu kartu induk debitor, kedua itu laporan pemberian kredit, ketiga laporan realisasi dan mutasi kredit. Ada itu berikutnya pengamanan kredit. Langkah pengamanan ini dimulai dari sejak bank merencanakan untuk memberikan kredit usaha. Usaha pengamanan adalah memperoleh resiko yang mungkin timbul
Pengaman kredit mempunyai dua sifat pokok, yaitu satu, pengaman preventif adalah langkah pengaman sebelum kredit mengalami ketidaklancaran ataupun kemacetan. Kedua itu pengaman refleksik adalah langkah pengamanan untuk menyelesaikan kredit yang telah mengalami ketidaklancaran ataupun kemacetan. Adapun batas-batas pemberian kredit. Batas-batas pemberian kredit dikenal dengan L3 atau Legal Lending Limit, yaitu batas maksimal pemberian kredit BMPK. Manfaat BMPK adalah satu, melebarkan risk spending atau menyebaran resiko. Kedua itu menghindari monopoli kredit atau grup debitor. Ketiga itu mengurangi atau tekan terhadap direksi oleh para pemegang saham atau pengurus lainnya. Terakhir itu memperluas jaringan nasabah. Demikian presentasi dari kami. Jika ada kata-kata yang kurang, kami mohon maaf. Terima kasih.